Perkenalkan, saya Ibu Tony Prodana dari kelas 12/4. Bisa dipanggil Kini. Apa yang memotivasi kakak untuk berprestasi? Menurut saya itu adalah kesempatan emas saat kita masih berada di sekolah. Prestasi ya, mungkin karena ingin membanggakan orang yang udah berharap sama saya, kayak orang tua, teman, saudara yang mendukung saya pengen bikin mereka bangga, makanya saya ingin berprestasi di sekolah. Motivasi saya itu sebenarnya dari lingkungan ya. Saya punya teman yang juga berprestasi, terus pengen membanggakan orang tua, makanya saya punya semangat buat berprestasi. Apakah pernah kakak mengalami ketidakadilan selama mengembangkan diri Itu sih enggak ya, nggak ada ketidakadilan yang merujuk ke gender. Selama ini nggak ada sih. Tidak jarang tapi pernah. Jujur saya nggak pernah sih kalau soal itu. Cuma masih ada di sekitar lingkungan gitu. Banyak kasus yang membandingkan antara laki-laki dan perempuan ya. Bagaimana cara kamu menghadapi ketidakadilan kesetaraan tersebut? Mungkin saya gini ya, aku tuh memberitahukan pada wali kelas atau mungkin pihak-pihak yang bisa membantu lah untuk mengurangi terjadi ini gitu agar tidak terulang lagi. Biasanya saya langsung bicara jika memungkinkan, kalau tidak saya akan melakukan hal itu kepada orang tua. Kalau seandainya ada, mungkin akan saya adukan kepada guru. Dukungan apa yang paling berharga yang kakak dapatkan dari keluarga, teman atau Dukungan, mungkin dukungan mental kayak ngasih semangat atau ngasih reward ketika ada sesuatu yang berhasil dicapai. Mungkin itu sih yang Tentu saja orang tua. Banyak sebenarnya dari kata-kata motivasi, terus dukungan mereka tuh melalui mental saya gitu, saat prestasi. menurut kakak apakah ada perbedaan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan dengan anak-anak? Ada menurut saya ketika kita seperti piket bahwasanya siswa perempuan adalah bertugas menyapu dan laki-laki membuang sampah. saya nggak ada sih. Saya ada di contohnya ketika pengobatan olahraga, dominan yang diutamakan itu siswa laki-laki, sehingga terjadi kesenjangan gitu ya dalam pembelajaran. Seberapa penting peran pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan? Untuk kesetaraan gender ya, kan banyak orang-orang yang diukur itu bukan cuma dari gender tapi dari pendidikannya juga. Karena itu juga bukan hanya laki-laki yang perlu belajar, tapi perempuan juga harus ilmu setinggi mungkin. Jadi ya pendidikan sangat bagus ya, agar tidak ada diskriminasi yang lain. Sangat penting Mbak, karena itu akan berdampak pada masa depan. Dan pendidikan itu sangat penting ya, karena pendidikan itu termasuk membentuk karakter siswa gitu, sehingga mereka tahu apa batasan, apa perbedaan dan persamaan kesetaraan antar gender. Apa yang dapat dilakukan di sekolah untuk mendorong kesetaraan
gender sama antara satu gender dalam gender yang lain? Tentang apa yang menurut Bapak perempuan Ini mungkin lebih ke guru yang jangan membeda-bedakan murid ya. Kayak kalau ada murid cewek cantik itu difavoritkan, sebaiknya itu jangan sampai ada sih. Yang untuk hal itu sangat memikirkan, tapi menurut saya kita harus saling memahami dan ketika kita meraih prestasi tidak memandang gender apapun. Itu tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak sebagai siswa yang belajar gitu. Seperti olahraga gitu, semuanya disamakan lah. Menurut Pak, hak pentingnya kesetaraan gender di sekolah sangat penting karena itu sangat berdampak pada bagaimana kita saat berada di sekolah. untuk banget karena kesetaraan gender itu kan kalau seandainya ada salah satu yang difavoritkan lalu yang lain itu kayak tidak terlalu dilirik, maka yang orang-orang yang nggak terlalu dilirik sama guru ini nggak bisa terlalu bebas untuk menanyakan kayak ada sesuatu yang masih belum terlalu dimengerti lah. Nah itu nanti orang-orang yang nggak terlalu dilirik ini jadi nggak berani nanya gitu. Makanya itu Sangat penting. Karena di kesetaraan gender kita mengetahui apa yang menjadi batasan antar perempuan dan bagaimana cara kita berperilaku untuk berbaur dengan lawan jenis gitu kan. Saran apa yang ingin kamu sampaikan kepada sekolah untuk meningkatkan kesetaraan hak antara siswa perempuan, siswa laki-laki untuk dapat berprestasi? Mungkin saran dari saya tuh lebih banyakin kegiatan-kegiatan yang memunculkan minat terus bakat siswa sehingga sekolah ini tahu apa sih yang menjadi bidang siswa ini untuk berprestasi. Tetap semangat dan tidak boleh kita berkecil hati ketika ada ketidaksetaraan gender. jangan sampai ada perbedaan untuk mengikuti suatu kegiatan sih. Kayak contohnya ada lomba segala macam lah, itu jangan sampai ada batasan gender agar Terus wala dan cepat Caranya Pak, silakan. kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Oke, jadi terima kasih atas waktunya. Di sini nama saya adalah juga petugas Kafe Yoga. Nama panggilannya Pak Eka. Di sini mengampu pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas lokal. Kalau boleh tahu alamat rumahnya di mana? Oke, rumahnya terletak di dekat Sangkring ya, pasti di atas tanah ya, ya. Dekat Sangkring, di desa kelurahan juga Belagi ya. Oke. Apakah Anda melihat perbedaan dalam motivasi dan prestasi belajar antara siswa laki-laki dan perempuan? Ya, di sini Bapak terutama di kelas siswa di sini ya, melihat perbedaannya. Di mana menurut Bapak sih yang paling motivasi yang tertinggi perempuan. Ya, di mana mereka mau belajar lebih, effortnya lebih lah. Nah, sedangkan laki-laki ada yang bagus, tapi perbandingannya itu perempuan yang lebih mendominasi di sini di akademiknya. Kedua, tantangan apa yang paling sering Anda hadapi dalam mengajar siswa? Oke, tantangannya kita lihat dari segi siswa dulu ya. Ketika kita sudah menyiapkan materi, kita fix, kemudian jam siang nih atau kita sebut jam lohor, terkadang guru itu menciptakan suatu materi yang lain. Kita di rumah menyiapkan materinya, tiba-tiba karena siang kita berubahnya lagi. Dan dari kesiapan siswa juga dari segi menghafal kosakata kurang, prakteknya mungkin lingkungannya kurang mendukung. Seperti dalam kelas ada siswa A yang pintar, kemudian lingkungannya kurang mendukung, jadi dia tidak mensupport yang pembelajaran tersebut. Jadi wajar. Apakah Anda melihat adanya stereotip gender yang mempengaruhi pembelajaran siswa? Jika ya, bagaimana Anda mengatasi? Oke, kita lihat stereotip menurut kamu itu apa? Stereotip. Stereotip
Oke, jadi pasti ada lah stereotipnya pasti ya. Jadi sebagai guru kita harus menilai dan mengajarkan sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi kita selipin nanti misalnya nih ada siswa yang suka belajarnya, yang perempuan atau laki suka belajar dengan mendengarkan, kita sediakan audio supaya di sini caption ada. Jika siswanya suka praktek, kita sediakan nanti waktunya untuk bercakap-cakap dan percakapan. Dan terakhir, jika siswanya suka dengan tulis atau reading, kita siapin nanti. Jadi pasti ada kok stereotip. Jadi tergantung guru menciptakan gaya belajar dan sesuai dengan kebutuhan siswa yang berbeda. Metode pembelajaran apa yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi dan prestasi? Oke, kemudian Bapak dewasa ya, yang paling cocok itu adalah pertama dulu kita bicara metode kontekstual. Jadi Bapak pertama nih, apa sih tujuan belajar bahasa Inggris? Kalau tujuannya apa? Saya ingin berangkat, saya ingin di kuliah. Jadi Bapak bisa membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi saya ingin belajar untuk menjadi seorang bartender. Jadi Bapak nanti selipin bahasa Inggris yang berhubungan dengan keseharian bartender, kosakatanya, rumusnya yang sesuai. Tapi intinya kembali ke siswa. Kalau siswa mau belajar pasti bisa, meskipun tidak bisa. Ya, intinya semuanya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Bagaimana peran kegiatan dalam mendukung perkembangan siswa? Oke, perannya sangat banyak ya. Jadi ingat setiap ekstra itu pasti ada kegiatan harian, bulanan sama proyek. Kebetulan Bapak mengampu di sini bahasa Inggris dan Jepang, tari juga. Jadi kita ada proyeknya. Kita belajar tari. Proyeknya itu ketika perpisahan dan ulang tahun sekolah pasti tampil ya. Ada proyeknya sehingga siswa memiliki pengalaman lebih dalam menampilkan kemampuan mereka. Dalam segi bahasa Jepang mungkin baru teorinya aja, ini cara menulisnya. Biasanya ada event-event proyeknya di bulan September, ada lomba supaya siap baik kelas 10, 11, 12. Nah, kebetulan khusus di bahasa Inggris, kegiatan harian Bapak yang Bapak ceritakan di sini English Day setiap hari Rabu. Jadi Bapak menceritakan tersebut agar siswa itu merasa lebih tertantang dan bisa public speaking dan bisa berbicara. Kegiatan bulanannya adalah siswa mengadakan lomba speech dan storytelling, di mana Bapak bisa mencari kader-kader yang bagus lombannya sehingga Bapak tidak susah. Yang paling penting proyeknya kita ada di bahasa Inggris namanya native hunting activities. Jadi setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali kita akan pergi ke tempat wisata dan kita akan mencari native dan kita akan berbicara. Tapi sebelum itu adalah program unggulan yang Bapak ciptakan ya di sekolah ini. Apa yang dapat dilakukan sekolah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembelajaran? Oke, kesetaraan gender adalah jadi kita guru tidak boleh membedakan satu yang dengan lainnya. Contoh, ada salah satu siswa yang memiliki seperti contohnya dia suka belajar mendengarkan. Kita paksa belajar dia dengan praktek tidak bisa. Makanya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ya, jadi stereotip sama perbedaan itu pasti ada. Cuma tergantung menciptakan metode, media, strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diimplementasikan. Saran apa yang Anda sampaikan kepada sekolah untuk meningkatkan kesetaraan gender antara siswa? Saran untuk sekolah, jadi sekolah harus satu menciptakan aturan yang jelas bagaimana sih kita tidak membedakan wanita dan perempuan dalam lingkungan sekolah. Terutama di kelas nih, ketika ada siswa perempuan yang hanya bisa, kita tidak boleh menunjuk si dia aja. Jadi kita harus lihat sekitarnya kita, jadi bahwa si laki-laki yang lain juga punya hak untuk bertanya. Bahkan Bapak pengalaman Pak di kelas 12-4, jadi ada salah satu siswa yang agak aneh ya, jadi dia punya kemampuan tetapi dia tidak mau menjelaskan. Bapak pun coba untuk mendalami karakternya dia sehingga dia mau. Ingat, dibalik nakal sedikit pasti ada bakat minat. Ya, tidak boleh membedakan, ada stereotip. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.